saya sih menganggap bahwa ini adalah bagian dari hak yang melekat di anggota DPR yang patut untuk digunakan. Sekarang ini masih wacana, kenapa? Karena bahannya belum semua terkolek dengan baik ya, baik di MK maupun yang di hak angket nanti. Yang kedua, saya kira menarik nih Mbak. Yang kedua, sebagian besar yang kemudian mengusulkan itu adalah beberapa sudah tidak masuk ya. Paling paling minggu depan seharusnya sudah. Jadi tanggal 15-an maksimal sudah harus. Kalau itu nggak clear, saya kira ini akan mati angin. Artinya dia tidak akan efektif sama sekali. Dia hanya sebagai wacana. Partai-partai yang kemudian ingin betul-betul ingin mendapatkan langkah dan terang benderang di data dan segala macam. Tapi ada juga partai yang kemudian ingin membangun daya tawar. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, sejak diwacanakan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 19 Februari 2024 lalu, hingga kini nasib hak angket belum juga jelas. Hingga hari ini Jumat 8 Maret 2024 belum ada satupun partai di DPR yang menggulirkan secara resmi hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Padahal, pada rapat paripurna DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024 kemarin, terdapat 3 fraksi yang menginterupsi untuk menyuarakan hak angket ini, yakni ada PDIP, kemudian PKB, dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah ada lobi dan operasi senyap yang digencarkan untuk mengganjal, maksud kami untuk menjegal hak angket? Nah, untuk itu kita akan membahasnya dengan Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran Unpad. Halo, selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Afia. Apa kabar? Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Kabar sehat. Prof juga apakah kondisi sehat, Prof? Sore ini, Prof? Sehat. Bandung sedang mendung ini. Mungkin mau hujan bentar lagi. Baik, kalau begitu. Nah, Prof, tadi mungkin Prof bisa mendengar penjelasan saya di awal. Ini Prof sendiri melihatnya bagaimana, Prof, terkait dengan urgensi gitu ya dari pengguliran hak angket. Kan ada narasi menyelesaikan gugatan terkait kecurangan pemilu ini juga dengan mengajukan gugatan di MK. Nah, kalau dari Prof Muradi sendiri bagaimana pendapatnya, Prof? Kalau dalam konteks kalau saya sebagai akademisi mendapatkan hal yang sifatnya terang benderang, media juga butuh itu ya. Saya kira memang perlu langkah-langkah yang sifatnya double cover, selain ke MK juga mungkin ada hak angket dan sebagainya. Kalau saya termasuk yang kemudian berharap hak angket ini bisa memberikan edukasi ke publik. Kenapa? Karena orang menangkapnya kan hak angket seolah-olah akan memakzulkan presiden. Saya kira tahapannya masih jauh banget ya. Kalaupun memang itu dilakukan, jadi memang dia tidak serta-merta kemudian kalau misalnya katakanlah ada terbukti misalnya ada upaya kebijakan politik yang kemudian menguntungkan salah satu paslon, itu kan tahapannya baru akan nanti ada pansus dan sebagainya. Ada beberapa hal yang memang saya kira kasus misalnya dulu Bulog dan segala macam itu mengarah ke arah sana. Tapi apakah terjadi penggulingan? Enggak juga. Jadi memang saya sih menganggap bahwa ini adalah bagian dari hak yang melekat di anggota DPR yang patut untuk digunakan supaya publik mendapatkan edukasi. Karena hari ini Mbak Afia saya kira menarik karena banyak orang kemudian tidak hanya menjadikan media mainstream ya, semacam Tribun dan sebagainya sebagai literatur bacaan, tapi juga misalnya dia menggunakan pendekatan media sosial yang kadang-kala potongan-potongannya kemudian membangun satu paradigma yang agak berbeda sama sekali dengan apa yang menjadi kondisi faktual. Nah, ini yang saya kira perlu dilakukan, dan saya kira double cover ini penting untuk dilakukan supaya kemudian kita tidak punya pretensi apa-apa pada hasil nanti ketika ternyata misalnya hak angket kemudian di MK juga tidak bisa membuktikan bahwa perasaan itu ada, kan perasaan kalau curang merasa dicurangin merasa ya, tanpa ada bukti-bukti yang cukup jelas, saya kira akan jadi problem sendiri. Makanya saya kira hak angket kemudian juga nanti ke MK dan sebagainya, saya kira menarik untuk bisa diikuti bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan edukasi politik, mendapatkan satu perspektif paradigmatik yang memang kita paham betul bahwa memang ada
curang atau tidak ada curang yang kemudian kita membuat demokrasi kita kemudian diuji seperti itu. Oke, Prof. Amankah, Prof, kalau misalnya dua-duanya berjalan berbarengan, ada hak angket yang berjalan dan kemudian ada gugatan ke MK, Prof? Kalau ngelihat polanya kan sebenarnya udah gugatan MK itu kan kecil dilakukan. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh ya. Jadi bentuk-bentuk kecurangan masif dan segala macam itu kan butuh waktu bacaan yang tidak sedikit. Jadi kalau saya sih menganggap bahwa ada pendekatan politik lain yang saya kira perlu dilakukan, dan saya kira hak angket ini perlu dilakukan supaya ketika kita dikecewakan tanda kutip ya, misalnya karena MK itu sifatnya normatif, positif banget ya, misalnya katakanlah tidak dalam posisi kemudian melakukan digging up terlalu dalam, maka kemudian publik juga diberikan alternatif lain melalui MK, melalui hak angket ini. Nah ini yang saya kira penting. Kenapa? Karena semua yang kemudian melakukan yang akan melakukan pengajuan hak angket ini juga pasti memiliki problem terkait dengan adanya dugaan tindak kecurangan dan sebagainya. Jadi dua-duanya bisa dikerjakan dan duanya kemudian kita tunggu saja sebagai warga negara yang baik supaya kemudian kita bisa menangkap apa substansinya. Meski memang saya juga Afia mendapatkan banyak kiriman ya berkaitan soal dugaan kecurangan dan sebagainya. Tapi memang kan kita juga butuh proven ya, butuh bukti yang memang bisa kemudian memperkuat argumentasi dan praduga kecurangan tersebut. Kalau tidak, ini kan ujian demokrasi yang sesungguhnya. Jadi kalau memang betul misalnya pemerintah itu melakukan langkah-langkah untuk memenangkan salah satu paslon, saya kira itu harus dibuktikan betul dengan data yang lebih akurat, dan kita mungkin publik akan juga menangkap semangatnya, apakah memang ingin demokrasi jauh lebih baik atau malah kemudian ya sudahlah karena memang faktualnya sudah menang, misalnya gitu ya, kita agak kerepotan untuk mendapatkan data dan bukti baru, maka langkah-langkah yang sifatnya normatif dilakukan begitu. Oke, baik, Prof. Hingga sampai saat ini memang belum ada pengajuan resmi soal bergulirnya hak angket ini ya, Prof. Baru kemarin di rapat paripurna ada 3 partai gitu yang mention soal hak angket ini. Nah ini kalau menurut Prof sendiri bagaimana, Prof? Benarkah ada operasi senyap gitu, Prof? Karena kalau misalnya kita lihat ini kan menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara ini dari KPU, ada laporan Ganjar Pranowo ke KPK ini oleh Ketua IPW ya, Prof ya, yang menjadi kendala dan menjadi perbincangan adalah beliau adalah pendukung gitu dari pasangan Prabowo Gibran. Kemudian ada melambungnya juga suara PSI di detik-detik akhir rekapitulasi suara. Ini menurut Prof sendiri apakah ini langkah-langkah untuk menjegal dari hak angket, Prof? Ya, saya lihat beberapa kemungkinan dulu yang berkaitan hak angket. Jadi kalau kita melihat ada 4 aktor atau bukan 4 aktor, 4 kepentingan yang kemudian ada di bergulirnya hak angket. Pertama adalah partai-partai yang kemudian ingin betul-betul ingin mendapatkan langkah dan terang benderang di data dan segala macam. Tapi ada juga partai yang kemudian ingin membangun daya tawar. Ya, saya bisa nyebut dua dari tiga partai yang kemarin mengajukan hak angket itu juga sedang berkomunikasi dengan petinggi-petinggi di pendukung koalisi Partai 02. Saya nggak bisa sebut itu sebagai satu kecenderungan, tapi itu sedang melakukan itu. Jadi memang membangun daya tawar. Jadi ini bisa membangun daya tawar. Dan dua dari 3 partai yang kemarin mengajukan itu kemungkinan besar adalah sedang membangun daya tawar. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan soal koalisi rekoalisi. Kalau misalnya nanti ternyata ya, ini kan lagi rame ini soal kemungkinan besar Golkar menyalip PDI Perjuangan dalam perolehan kursi kan gitu. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya langkah PDIP untuk melakukan hak angket kelihatannya akan berat. Kenapa? Karena kemudian mungkin akan ditinggalkan oleh teman-temannya tadi. Bahkan P3 juga sudah secara sinyal implisit gitu sudah mengatakan akan fokus pada pemerintahan ke depan. Nah, yang keempat adalah kepentingan untuk melihat sejauh mana peta oposisi. Jadi koalisi dan oposisi. Jadi saya kira kalaupun ini yang paling semangat sendiri, kalau PDIP tinggal sendiri, saya kira agak berat karena memang salah satu persyaratan dari hak angket itu adalah minimal 2 fraksi dan 25 anggota dewan ya. Nah, artinya memang kalau katakanlah 3 butuh 22 lagi. Tapi seperti tadi bahwa ini tidak berbasis nilai, tidak semata-mata untuk misalnya menarik garis tegas bahwa akan ada problem di situ. Jadi tidak bisa kemudian kita melihat partai-partai tersebut itu hanya semata-mata ingin
ingin untuk kemudian mendapatkan hal yang sifatnya objektif gitu ya. Tapi ada juga misalnya memang karena memang sudah membangun daya tawar, sudah melihat koalisi mau kemana dan seperti apa. Jadi dari 4 kepentingan ini maka akan kelihatan dari pola tadi, misalnya satu misalnya Pak Mas Ganjar misalnya dilaporkan. Pertanyaan berikut, kenapa baru sekarang? Kalau normal sebenarnya kemarin Oktober November harus dilakukan itu kalau memang memungkinkan ya. Karena toh pada faktualnya data itu sudah ada dan saya pernah melihat juga informasi seperti itu. Kemudian saya sempat juga cross check ke Mas Ganjar langsung, betul nggak nih Mas seperti ini? Waktu itu ya silakan dicek saja. Sekarang saya kan kenal baik lama hampir 20 tahun lah ya dengan Mas Ganjar. Jadi itu sebenarnya prinsip berkawan baik dengan Anies dan juga misalnya teman-teman di lingkungan 02. Jadi ketika saya tanyakan dengan ini ya pertanyaannya adalah ya diuji aja, dilaporkan saja kalau memang itu ada. Artinya memang sebenarnya isu itu bergulir lama sejak mungkin September Oktober di 2023. Jadi memang sebenarnya kalau memungkinkan itu di 2023 kalau itu dimungkinkan saya kira menarik untuk kemudian diulas lebih awal. Itu poin pertama itu. Kalau soal Mas Ganjar. Yang kedua soal PSI sendiri kalau kita fokus dan percaya dengan hasil quick count ya itu cepat, saya kira PSI nggak bisa masuk dengan berbagai cara sekalipun ya. Karena apa? Karena sekarang misalnya penghitungan sudah mulai di provinsi. Kalau ini kemudian misalnya 3,12% itu kemudian naik sampai 4%, saya kira ada problem di ketika penghitungan di provinsi. Karena biasanya itu permainan itu ada di level maksimal di kecamatan ya. Kecamatan bahkan kemudian sedikit peluangnya kecil kemudian permainan di tingkat kabupaten kota. Tapi kalau sudah sampai provinsi, maka saya menduga bahwa ya kalau ngelihat logikanya, ngelihat hitung cepat, kemudian lihat alurnya, maka saya kira PSI tidak akan lolos. Kecuali memang ini memang akan dipaksakan. Tapi kalau saya melihat ada dinamika yang saya kira perlu dilihat sebagai satu pelecehan terhadap demokrasi kalau itu dipaksakan ya. Saya kira menurut saya lebih cenderung kemudian sudah saja belajar, mungkin 2029 PSI akan maju lagi dalam bentuk yang lain. Karena toh di beberapa di beberapa DPR di provinsi kabupaten kota itu signifikansi suara PSI naik. Itu menurut saya sebagai modal di 2029. Ketimbang dipaksakan sekarang misalnya akan terjadi misalnya penolakan dan kemarahan. Karena apa? Karena sekarang ini kalau Mbak Fia lihat yang marah ini kan belum semua. Ini kalau nanti PDIP dikalahkan ya, katakanlah di PDIP misalnya nanti kalah suara dengan Golkar dengan 5 sampai 4 kursi gitu. Maka ini ngamuknya bukan lagi sebatas calon presiden pendukung capres, tapi juga mungkin pendukung partai yang sudah kelihatan meradang kan P3 ya. Kemudian juga misalnya teman-teman PDIP kalau ini tadi misalnya tiba-tiba dipaksakan misalnya Golkar menang begitu dengan berbagai cara, maka kemudian yang marah PDIP juga marah. Kemudian misalnya partai-partai lain misalnya yang kemudian merasa terganggu dengan manuver dari PSI ini sendiri untuk menggelembungkan suara mendekati angka 4% begitu Mbak Fia. Oke, baik Prof. Nah ini kalau misalnya tadi kita ngomongin satu persatu gitu ya, breakdown soal hak angket ini, Prof sendiri melihatnya gimana Prof? Kubu-kubu ini ada kubu 01 dan 03 ya yang sebenarnya sudah menyatakan kalau siap mengajukan hak angket. Apakah bakal solid nih Prof melihat situasi belakangan ini atau bakal masuk angin gitu Prof dengan diiming-imingi kursi Prof? Ya kan dari beberapa partai kan sudah ketemu ya. Baik ketemu dengan Pak Jokowi langsung, ketemu dengan kata ada yang klaim ketemu dengan Pak LBP, ada klaim dengan elit politik yang misalnya ada dengan Mas Pratik ya, yang kemudian juga mereka klaim sudah bertemu. Kalau itu yang dilakukan, saya cenderung kemudian akan ada dua kepentingan besar. Kepentingan yang pertama banget adalah membangun daya tawar. Ini kan sekarang katakanlah misalnya begini, contoh misalnya gini. Kenapa kemudian PKB kemudian Nasdem PKS itu tidak atau P3 itu tidak berupaya keras banget gitu kan. Karena memang sebenarnya mereka juga menunggu respon tegas dari PD Perjuangan sebagai partai yang dianggap memiliki suara yang jauh lebih besar dibanding tiga partai yang disebutkan. Kalau misalnya gerbongnya kemudian berjalan, maka saya kira beberapa partai yang mempertimbangkan itu. Saya nggak tahu apakah saya sih masih meyakini betul PKS gitu ya, itu akan tetap berada di luar kalau misalnya mereka tidak cukup nyaman dengan tawaran kan gitu kira-kira. Karena tawarannya kan juga di sana masih ada Gelora, walaupun Gelora tidak
dalam posisi lolos ambang batas begitu. Sementara kalau PKB ya kalau ngelihat apa sandra politiknya kelihatan sekali bahwa nanti kemungkinan besar PKB akan masuk ke dalam ruang kekuasaan di bawah kendali Pak Prabowo kan begitu. Nah, kalau kemudian Nasdem juga sama dengan PKB, ada sandra politik yang sekarang juga mungkin kalau berita hari ini mungkin Mbak Fia baca itu Sahroni misalnya sudah mulai diganggu dengan apa namanya manuver di parlemen maupun dia sebagai pengusaha. Artinya apa? Artinya pencegahan itu dilakukan untuk supaya menggembosi tadi. Makanya saya sih merasa bahwa ada atau tidak ada hak angket memang harus ada yang menjadi oposisi. Nah, saya kira kalau melihat karakter teman-teman PDI Perjuangan, dia akan kemudian tidak memilih cuma satu, jadi penguasa atau jadi oposisi. Tidak ada yang menjadi pendukung kekuasaan, pendukung dari pemerintahan. Itu kalau melihat baca di 2004, 2019, 2009, 2004 sampai kemudian hari ini gitu. Jadi melihatnya secara holistik seperti itu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa kalau kemudian ternyata misalnya mereka hanya dijadikan sebagai alat daya tawar meningkatkan daya tawar kekuasaan, maka sebenarnya di sini laporan teman-teman PDIP yang jauh lebih lincah. Nah, masalahnya cuma satu nih Mbak Fian nih. Di PDIP juga kan belum solid betul. Ini kan di PDIP kan juga bukan bebas nilai juga, ada faksi yang juga kemudian tengah bertarung antara yang ideologis katakan dengan yang pragmatis. Saya sih ujung-ujungnya tetap nanti akan di Bu Mega. Bu Mega akan kemana itu yang kemudian akan gerbong ataupun lokomotif PD Perjuangan akan diarahkan. Saya sih masih meyakini bahwa kalau kondisi kayak gini PDIP akan punya posisi tawar lebih besar kalau dia jadi oposisi ketimbang misalnya menjaga jarak dengan kekuasaan sementara mereka nggak dapat apa-apa dalam konteks ini gitu seperti itu. Oke, baik Prof. Nah, ini kalau misalnya proses hak angket ini jadi berjalan, jadi bergulir secara resmi, ini kan akan memakan waktu yang sangat lama ya Prof ya, karena ada penyelidikan lagi, pemanggilan gitu. Nah, nanti ini kalau misalnya sampai berjalan sidang DPR ini dan kemudian udah berganti gitu Prof, anggota-anggota DPR dengan koalisi yang baru, ini kondisi negara kan seperti apa Prof melihatnya? Ya, kalau kalau kita hitung ya, katakanlah sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya kira bulan Agustus September sudah harus clear. Apakah hak angket ini dilanjutkan atau tidak. Kalau enggak, ya dia berhenti. Kalau dilanjutkan ada kan kemudian bikin pansus dan sebagainya. Jadi memang mengarah pada upaya untuk mendelegitimasi presiden kan begitu dalam hal ini karena targetnya mereka ngeliat pemerintah kan representasinya presiden. Nah, cuman memang kalau Mbak Fia lihat, saya sih melihatnya memang ini akan habis untuk sekedar pertama membangun daya tawar politik yang jauh lebih besar, yang kedua adalah ini diarahkan untuk mendorong upaya agar kemudian orang-orang atau faksi-faksi yang ada di masing-masing partai itu kemudian mengerucut mau ke arah mana. Nah, jadi kalaupun misalnya saya lihat misalnya katakanlah ada beberapa momen untuk PDI Perjuangan ya, nanti katakan momen untuk raker, mungkin ada raker lagi sebelum Oktober ini kan. Yang kedua ada momen misalnya HUT Hari Pancasila misalnya memang atau HUT hari bulan Bung Karno misalnya begitu. Itu juga bisa jadikan penguatan posisi Bu Mega untuk menjaga marwah dari PDI Perjuangan sebagai partai yang bisa lebih ideologis dibanding yang lain. Nah, dari situ kemudian kita akan lihat juga misalnya pelan-pelan warna Pak Jokowi itu akan berkurang di upaya pemerintahan yang akan terbentuk. Ini yang saya kira juga akan jadi isu baru. Bisa jadi misalnya Pak Jokowi itu dari hari ini sampai mungkin menjelang dia selesai akan berpikir untuk kemudian menjadi masuk dalam partai politik, ingin tetap fokus dalam dinamika politik yang ada. Yang pilihannya kan cuma dua itu, kalau nggak di Gerindra di Golkar. Nah, kalau misalnya hubungan pada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak cukup baik pasca Agustus saja, saya kira Pak Jokowi akan memilih masuk ke Partai Golkar misalnya, yang memang jauh lebih punya basis dan hitungan politik yang jauh lebih besar ketimbang Gerindra misalnya. Nah, ini yang kayak gini saya kira Mbak akan bergulir waktu, dan saya kira hak angket ini bisa jadi makin mengerucut ya dalam beberapa waktu belakangan, atau malah sebaliknya dia berhenti ketika kepentingan dari partai politik yang ada tadi itu kemudian sudah mengerucut. Katakanlah misalnya saya sebut misalnya
PKB, PKS, kemudian Nasdem sudah pasti masuk ke sana misalnya begitu. Ya sudah, dari situ kemudian PDIP harus menyiapkan diri untuk sebagai partai yang akan menjadi oposisi. Walaupun kalau saya melihat secara ideologi ya, antara Gerindra, kemudian katakanlah saya nyebut misalnya Gibran gitu, Prabowo Gibran itu kan warna politiknya nggak berbeda dengan PD Perjuangan. Dia masuk dalam ceruk kelompok nasionalis progresif lah, seperti itu ya, dibanding Golkar dan sebagainya. Jadi memang kita akan lihat sebenarnya pasca Agustus ini akan terjadi arah mana. Kenapa? Karena Agustus itu ada dua momentum, Mbak. Pertama momen pilkada. Pendaftaran nanti mungkin sekitar bulan Juni Juli ya. Juni itu akan ada pendaftaran. Mei Juni lah pendaftaran. Kemudian proses itu akan kelihatan dari koalisi dan rekoalisi di level pilkada. Nah, saya sih meyakini betul ini momen-momen ini akan dimanfaatkan betul oleh teman-teman PD Perjuangan yang kelihatannya dugaan saya akan memilih oposisi dengan teman-teman yang masih memilih apakah mereka akan berada dalam pemerintahan atau ya sudah karena lebih diuntungkan. Sama contoh misalnya begini, agak berat buat PKS misalnya ketika kemudian dia menang di Jakarta yang dia kampanye adalah PKS menang, ibu kota akan tetap di Jakarta kan begitu. Ketika itu mereka masuk ke koalisi pemerintah yang ada di ibu kota di IKN. Ini juga salah satu yang saya kira diskusi agak serius buat PKS di internal PKS. Makanya prediksi saya PKS masih 50-50 dan dia ngelihat ruang hak angket sebagai upaya untuk melakukan memelankan dinamika politik supaya tidak terlalu cepat. Dengan begitu dia akan bisa menghitung sampai pada level tertentu mungkin September ketika pemerintah DPR RI yang baru disumpah dan terbentuk, maka dia akan kemudian memilih akan ikut atau malah tidak sama sekali. Oke, baik Prof. Berarti ini Prof juga masih gambling gitu ya Prof, ya? Masih ragu ini hak angketnya benar-benar digulirkan secara resmi atau tidak ya Prof, ya? Karena mengingat kekuasaan tadi Prof. Ya kalau saya sih ada ada tiga hal tuh. Yang pertama mereka menunggu hasil 20 Maret ya. Ini kan juga 20 Maret jadi penting juga. Yang kedua, sebenarnya kan mereka juga punya upaya yang sama dengan kemudian mengumpulkan bahan. Karena sekarang ini masih wacana kenapa? Karena bahannya belum semua terkolek dengan baik ya. Baik di MK maupun yang di hak angket nanti. Yang kedua, saya kira menarik nih Mbak. Yang kedua, sebagian besar yang kemudian mengusulkan itu adalah beberapa sudah tidak masuk ya. Misalnya katakanlah saya sebut vokalis fungsionaris partai Masinton misalnya kan gagal di Jakarta. Kemudian juga ada beberapa yang mengusulkan di mana hak angket juga kemudian di partai lain ya dari PKB dan sebagainya juga ternyata nggak masuk. Nah ini menarik sebenarnya karena itu juga menjadi salah satu beban baru. Artinya apa? Mereka pengen juga landing mereka dikenang publik. Makanya mereka akan fight betul sampai sebelum September 2024. Kenapa? Ketika tanggal 20 September mereka akan dilantik itu maka kemudian posisi mereka kemungkinan besar ya sudah tidak lagi menjadi anggota dewan untuk periode 2024 sampai 2029. Jadi poinnya adalah ya ini akan menjadi pertaruhan bersama-sama. Ada banyak kepentingan yang saya kira perlu untuk dilihat sebagaimana tidak selinier seperti kita bayangkan. Ada banyak manuver, ada banyak kepentingan yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif. Demikian, Mbak. Oke, baik Prof. Nah ini mungkin kita juga melihat ya Prof, ya tadi Prof juga udah sempat mention kalau misalnya dari sisi 02 ini mereka mengakui adanya pendekatan dengan partai politik 1 dan 3 ini untuk bergabung gitu dengan pemerintahan Pak Prabowo nanti. Nah ini juga kah bagian dari mencegah bergulirnya hak angket di DPR Prof? Ya itu hal itu besar ya. Saya kira memang mereka ingin kan yang diwacanakan yuk bersama-sama membangun Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya kata lain ya sudah bareng-bareng saja dalam bentuk koalisi besar kan gitu. Yang saya meyakini betul koalisi besar itu tidak akan bisa efektif. Saya ingat sekali Pak SBY di 2009-2014. Banyak hal yang kemudian membuat Pak SBY itu tidak lincah. Padahal sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal di 5 tahun periode kedua di periode kedua 5 tahun berikutnya begitu. Itu yang kemudian tidak dia bisa lakukan. Justru kemudian dilakukan Pak SBY banyak kemudian menggunakan pendekatan jaim ya, istilahnya jaim politik yang memang pada akhirnya membuat bola lambung ke
teman-teman oposisi, katakanlah dengan teman-teman PDIP dan Gerindra waktu itu ya. Jadi kalau memang merasa bahwa kemudian ini adalah bagian penting dari upaya menjaga stabilitas politik, saya bukan itu poinnya. Yang justru poinnya adalah dorong saja mereka yang kemudian tidak ingin bergabung dengan pemerintahan untuk optimal dalam upaya menjadi oposisi yang baik. Dan starting pointnya adalah di hak angket. Kalau hak angket ini mereka solid, bisa jadi misalnya kita akan menemukan dua koalisi antara air dan minyak. Ya, koalisi oposisi maksud saya. Antara PKS dengan PD Perjuangan. Ini dua-duanya misalnya saya berharap tetap mereka ada dalam bentuk oposisi. Karena mereka paling solid. Paling solid di level bawah sampai level atas. Jadi memang kalau mereka bisa menjadi oposisi yang baik, di 2029 mereka akan mendapatkan banyak efek elektoral buat pemenangan mereka di Kalimantan berikutnya begitu, Mbak Pia. Oke, Prof. Ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Kalau Ya. menurut Prof sendiri, ini kapan waktu yang tepat untuk menggulirkan hak angket ini? Dengan maksud sebagai hak angket ini emang untuk makin memantapkan gitu kebijakan-kebijakan terkait pemilu ya, Prof, ya, bukan untuk cawe-cawe. Paling minggu depan seharusnya sudah. Jadi tanggal 15-an maksimal sudah harus. Kalau itu nggak clear, saya kira ini akan mati angin. Artinya dia tidak akan efektif sama sekali. Dia hanya sebagai wacana. Apalagi misalnya perdebatan soal pasca pilpres pileg ini beberapa nama yang gagal menang ya, katakanlah Mas Anies dengan kalau Mas Gus Muhaimin kan jadi anggota dia jadi ketua umum partai ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian Pak Mahfud mungkin balik lagi ke kampus kan seperti itu. Sekarang Anies dengan Mas Ganjar ini harus bisa memanfaatkan momentum 5 tahun ke depan. Kalau enggak, dia akan hilang momentum. Nah, masalahnya tadi godaan itu adalah ada di yang disampaikan Mbak Fia tadi. Godaan itu ada dilakukan berkali-kali oleh teman-teman di 02. Jadi bisa jadi misalnya Mas Anies akhirnya luluh masuk misalnya di pemerintahan atau bahkan dia tetap akan maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Pasal Mas Ganjar misalnya bisa jadi pun masuk di partai, di pengurus DPP, PD Perjuangan gitu, tapi kan juga butuh momen-momen tertentu yang memang harus muncul sebagai figur yang bisa dilihat oleh publik. Kalau tidak, maka di 2029 kita hanya akan lihat figur baru yang namanya Gibran, karena dia punya momentum sebagai sebagai wapres di 2024 sampai 2029 gitu. Oke, baik, Prof. Muradi. Jadi ini sebaiknya sih cepat-cepat ya hak angket ini secara resmi digulirkan kalau emang benar mau mempermantap kebijakan terkait pemilu 2024 ya, Prof, ya? Betul. Kira seperti itu. Kalau begitu. Siap, baik. Terima kasih Prof. Muradi obrolan kita hari ini, Prof, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Prof, ya, soal kondisi terkini terkait dengan politik di Indonesia. Baik, Mbak Fia, makasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Itu dia Tribuners perbincangan kita dengan Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran terkait dengan wacana untuk menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan terkait dengan Pilpres 2024. Kalau begitu saya Fia Tiakonibili pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.